Sudah santapan jasmani Bapak Ibu? Tinggal santapan kultum ya, kuliah. Alhamdulillah. 7 jam. Baik Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Salam rindu takkan pernah layu. Cakep dong. Salam rindu takkan pernah layu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Malam ini kita bertemu, semoga Allah turunkan berkah. Untuk para suami dan para istri, ingat kalimat yang pernah saya sampaikan, saya ulang kembali. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup Tak semati sesurga. Namun ingin sehidup sesurga. Supaya kalimatnya pas ya, saya ulangi ya. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Semoga kelak kita semua menjadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pencinta ilmu perindu surga, begitu cepat waktu berlalu, tidak terasa kita hampir di penghujung tahun. Kalau kita ditanya Bapak Ibu, kira-kira umur kita bertambah atau berkurang sebenarnya? Berarti jatah hidupnya makin sedikit. Masya Allah ya. Apakah selama 2023 semua target bisa kita capai? Planning, program, agenda sudah kita susun sedemikian rapi, tercapai semua enggak? Itu sunatullah. Dan tidak mungkin manusia bisa meraih semua impian dan harapannya. Kita buka ayatnya dulu satu ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman. Namun jangan pula terlalu gembira ketika anugerah telah engkau miliki, engkau terlalu gembira. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau kita nggak bisa meraih impian kita, memang ada ketentuannya. Hidup, mati, musibah, rizki. Yang paling penting kita sempurnakan ikhtiar. Agar apa? Targetnya kita menjadi ahli takwa, kemudian menjadi ahlul khair. Malam hari ini rasanya tidak salah saya menyampaikan muhasabah jelang akhir tahun, supaya kita sadar bahwa hidup ini singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia asalkan di akhirat masuk surga. Benar atau betul Pak? Jadi nggak apa-apa bahagia di dunia asal di akhirat masuk surga. Dengan siapa masuk surganya Pak? Keluarga. Ya, itu targetnya tuh. Doanya kan khusus. Setiap kita tutup permohonan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia dan selamatkan kami di akhirat. Jauhkan dari siksa api neraka. Orang kita ini hebat, disebut doa apa Pak? Sapu jagat. Tolong di browsing, siapa yang pertama kali mengatakan doa sapu jagat? Belum ketemu sampai hari ini saya cari. Kalau sudah ketemu kasih kabar ya Pak. Ada yang nanya itu, Ustaz ngomong doa sapu jagat, siapa yang pertama kali mengucapkan? Mungkin Wali Songo kali ya. Mungkin ya. Nah, karena kita tidak bisa meraih impian dan harapan kita semuanya, ada 4 hal malam hari ini perlu kita renungkan sebagai muhasabah. Pertama, milikilah jiwa yang qanaah.
Qanaah itu merasa cukup, merasa puas dengan anugerah yang Allah berikan setelah kita menyempurnakan ikhtiar. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Jika kalian memiliki jiwa yang qanaah, maka engkau dan sang raja sebenarnya sama kedudukannya. Sebab bahagianya ada di hati. Jadi jangan menyangka kalau banyak harta pasti bahagia, belum tentu. Ada orang uangnya banyak tapi makan tak enak, tidur tak nyenyak, susah bergerak, hati bergolak, keluar rumah takut ditembak karena jiwanya tidak qanaah. Saya lihat qanaah semua ini. Sudah ada makan nasi merah nggak Bapak Ibu? Sudah ada? Nggak apa-apa makan nasi merah, yang penting lauknya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jiwa yang qanaah. Jadi kalau kita qanaah menghadapi hidup ini nyaman saja. Berqanaahlah kita dengan anugerah yang telah Allah berikan kepada diri kita. Sebab kalau kita nggak merasa puas, kita akan berkeluh kesah. Padahal ukuran bahagia ada di hati. Laisal ghina an kathratil mal walakinal ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu ada banyaknya harta atau kemewahan dunia, tapi ada pada hati. Maka ada pertanyaan, mendingan kaya atau cukup? Cukup kaya. Wah, itu dia luar biasa. Tapi saya lihat malam hari ini wajah-wajah orang kaya semua ini. Amin. Majelis ilmu diaminkan oleh malaikat. Amin. Jadi kita harus jadi orang kaya. Kaya apanya? Nomor satu, kaya hati. Yang berikutnya, semoga Allah kabulkan doa kita, diberikan tambahan berkah, ya. Yang penting cukup saja, cukup untuk Mobil. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya ringkas ya, sebab katanya kultum tadi 17 menit. Yang kedua, menghadapi hidup ini karena kita nggak tahu apa yang terjadi esok pagi, selalulah bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan. Sebab tak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Setahun yang lalu syair ini pernah saya sampaikan, ibu masih ingat nggak? Bangun tidurku terus, lupa rupanya. Bangun tidurku terus, berdoa. Lanjutannya apa Bu? Yang hafal umroh bareng saya. Bangun tidurku terus, berdoa. Buka HP. Sebab kita dikasih kehidupan. Orang sebelum tidur sudah berdoa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amut wa ahya wa amut, dua-duanya boleh itu. Bangun tidur masa langsung buka HP. Tapi benar sih Pak, buka HP buat ngebangunin orang ya. Alarm. Supaya nggak lupa ya, syukur ini penting. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Jadi syukur mesti dibuktikan. Bagaimana caranya? Membangun kesalehan individual dan kesalehan sosial. Ayatnya banyak gitu. Perhatikan bagaimanakah hubungan vertikal kita kepada Allah sebagai rasa syukur dan hubungan kita kepada makhluk atau kepada sesama, namanya hablum minallah. Saya lihat sini guyup banget nih. Mudah-mudahan malam hari ini sampai jam 11 nggak apa-apa ya. Bisa lain waktu dan di gelombang yang lainnya ya. Ada sip 2. Ada sip 2. Tenang aja, sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau bersyukur pasti ditambah nikmatnya oleh Allah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, ini yang kedua, buktikan rasa syukur kita. Saya mau nanya iseng-iseng, apa kabar Bapak-bapak Ibu sekalian?
benar jawabannya itu. Apa kabar? Boncos. Bahaya itu. Apa kabar? Pusing, galau. Masya Allah. Iya. Maka ganti kalimatnya. Nah, ini penting, Bu. Kalau suami berangkat kerja, jangan lupa katakan pada dia apa? Malam telah berlalu, pagi sarapan dulu, kerja telah menantimu, sore tebal isi dompetmu. Amin. Apa enggak, Bu? Malam telah berlalu, pagi sarapan dulu, siang kerja menantimu, sore tebal isi dompetmu. Alhamdulillah. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang penting tidak lepas dari kehidupan kita, yaitu menjaga kesabaran. Sabar itu menurut Al-Quran luas tanpa batas. Jadi yang ngomong sabar itu ada batasnya keliru. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat yang ke-2 39 ayatnya ada di nomor 10. Ini penting. Saya lihat semuanya juga wajah-wajah sabar di sini. Bukan cuma di sini sabarnya, Pak ya. Alhamdulillah. Setiap saat, setiap waktu, karena kunci surga adalah menjadi pribadi yang sabar. Salah satu pesan Rasulullah dengan menjaga kesabaran adalah ketika kita diuji dengan musibah, menjaga sabar tersebut menjadi penghapus dosa. Hadis Bukhari Muslim. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafaru biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kalau gitu pilih mana Bapak Ibu? Mendingan sakit dosa diampuni atau sehat dosa bertambah? Bu, pilih sakit dosa diampuni atau sehat dosa bertambah? Keren. Tapi itu ada syaratnya itu. Syaratnya apa Pak? Ketika sehat kita maksimalkan ibadah, sehingga ketika sakit kita tetap mendapatkan pahalanya. Pahala niat. Innamal a'malu binniyat. Saya ringkas, sabar dalam taat, sabar menjauhkan diri dari maksiat, sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan Pak Tursino dan keluarga termasuk ahli sabar karena diuji dengan putrinya yang pertama berpulang ke rahmatullah, tetap ibadah, tetap berdoa, tetap beramal soleh. Sabar itu luas tanpa batas. Nah yang terakhir, muhasabah khusus ini yang menjadi puncak renungan kita malam hari ini. Ternyata kalau kita merenungkan diri, kita mendapatkan lautan manfaat. Pertama, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan hisabnya. Sebab di dunia sudah sering dia menghisab dirinya. Seperti ungkapan sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian diperhitungkan. Memperhitungkan diri berarti kita ingin memperbaiki diri. Kalau hari ini amalan kita lebih baik dibandingkan kemarin, itulah orang yang beruntung. Kalau hari ini masih sama dengan kemarin, sesungguhnya kita masihlah rugi. Apalagi jika hari ini lebih buruk dibandingkan kemarin, dikatakan sebagai orang yang celaka. Jadi dengan muhasabah, oh kita sadar diri, harus memperbaiki diri. Yang kedua, dengan kita muhasabah diri, kita semakin yakin dengan kebenaran yang Allah berikan pada kita, nikmat iman dan Islam. Saya menitipkan sebuah doa, Bapak Ibu sekalian jangan lupa, agak serius sedikit.
Setiap ba'da sholat fardu, mohonlah doa yang satu ini. Doa itu termaktub di Al-Quran pada surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-8. Yuk sama-sama kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami pada kesesatan setelah kau berikan hidayah petunjuk kepada kami. Ya Allah, engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Itu ketika kita selesai salat. Nah, waktu sujud terakhir jangan lupakan 3 permohonan. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon husnul khotimah. Maka ada fenomena kita saksikan, saudara kita berpulang ke rahmatullah dalam keadaan dirinya sujud. Luar biasa, Masya Allah. Seorang bisa meninggal di atas kebiasaan baik, tapi bisa juga di atas kebiasaan buruknya. Maka jangan lupa kita minta supaya husnul khotimah. Yang kedua, Allah merzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpaku ya Allah. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, engkau yang membolak-balikan hatiku, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Sehingga kita menggenggam nikmat terbesar, iman dan Islam. Ini yang pertama, beruntung orang yang sering muhasabah, ingat dia menyadari nikmat Allah yang sangat besar, nikmat iman dan Islam. Yang ketiga, manfaat dari kita muhasabah merenungkan diri adalah kita merasa diri kita penuh kekurangan. Kurang apa nih? Bukan kurang harta, tapi kurang bekal. Betul atau benar? Membandingkan dengan orang soleh itu jauh kita ketinggalan. Maka Allah perintahkan kepada kita, milikilah teman-teman yang soleh sebanyak-banyaknya. Ayatnya Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan adalah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Siapa dia orang yang benar? Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana kita temukan mereka? Di majelis ilmu, di taman surga, di rumah Allah, di medan jihad, insya Allah di RT 05. Saya melihat wajah-wajah orang soleh semua di sini. Amin. Sebab orang soleh bisa saling memberi syafaat nanti. Maka ada syairnya, interaksi dalam agama, walau hanya dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak bersama di surga. Insya Allah kita semakin ingin baik, merasa bekal kita, amal kita masih sedikit, kita perlu punya teman-teman yang soleh. Sebaliknya di akhirat nanti ada penyesalan karena dulu salah memilih teman. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Ini bukan untuk menjauhi pergaulan, tapi ada posisi tertentu, hanya teman gaul, teman bisnis, dan kita semoga kawan akrab, sama-sama sehidup sesurga. Begitu. Nih saya tambah 2 lagi ya. Apa mangkat muhasabah berikutnya? Dengan muhasabah kita tidak akan menjadi orang yang somse. Apa Bu somse Bu? Sombong sekali. Apa lawanannya? Orang yang sombong lawannya orang yang tawadu.
rendah hati. Maka ketika dia dizolimi orang lain, dia tidak membalasnya. Dia paham bahwa kalau ingin menjadi orang yang tawadhu mesti melakukan 3 perkara. Silman kotoaka, sambung silaturahmi. Malam ini juga kita bersilaturahmi. Malam hari ini kita mengaji, bertemu teman-teman hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya hafal. Hafal ya. Dan nikmat silaturahmi itu bukan cuma umur panjang, luas rezeki. Ada 2 M lagi Pak, menyenangkan dan mengenyangkan. Betul atau benar? Insya Allah dapat M yang ketiga, membahagiakan. Yang kedua, wa'timan haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberimu. Jangan ragu, yadul ulya khairun menjadi sufla, tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Dan puncaknya adalah wa'fu amman dzalamaka, maafkan orang yang menzolimimu. Sebelum saya buka ayatnya, kira-kira Pak, kita dizolimi tidak membalasnya, tapi memaafkan, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah kan? Saya mau nanya ibu-ibu, Bu, dizolimi, disakiti orang, kita tidak membalasnya tapi memaafkannya, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Katakan insya Allah mudah. Bu, langit warnanya apa Bu? Langit warnanya apa? Kutatap langit warnanya biru. Cakep dong. Kutatap langit warnanya biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal Bu? Memang nikmat secangkir kopi. Mana kopinya ini? Air putih Pak, air putih. Sehat. Ada lanjutannya itu. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci. Ayo sambung terus silaturahmi. Saya lihat di sebelah sana ada sawah Pak ya. Padinya hidup nggak padinya? Kurang ya. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Jadi ini tausiah apa nih Pak ya? Penting itu. Bagaimana kata Al-Quran? Masya Allah, kata Al-Quran luar biasa tentang memaafkan. Yuk kita renungkan supaya kita tidak punya dendam di antara kita, tapi yang ada adalah saling memaafkan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh ngebalas orang yang zalim itu boleh, tapi setimpal. Pertanyaannya, kalau kita ngebalas orang itu sama, kurang atau lebih Pak? Ente jual, berarti nggak setimpal ya. Namun barang siapa yang dizalimi kemudian dia memaafkan, bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Saya juga lihat malam hari ini wajah-wajah pemaaf semua ini. Jadi kalau saya tutup tausiahnya cukup ya Pak ya? Kopinya belum habis. Oh, kopinya belum habis. Jadi sudah bisa memaafkan Pak kalau ada orang yang zalim sama kita? Bisa ya. Ingat lautan pahala. Jangan-jangan kita masuk surga karena memaafkan orang. Ahli takwa itu pasti wal afina anin nas, mudah memaafkan orang. Walaupun prakteknya insya Allah mudah.
karena sudah paham ayatnya. Saya tambahkan satu lagi ayatnya. Quran yang tadi surat Asy-Syura, boleh dibuka surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat nomor 40. Yang kedua ini saya bacakan Quran surat 7 Al-A'raf ayat 199. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, seru orang berbuat yang ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi kalau kita ngebalas berarti kita dalam tanda kutip tidak ingin dapat pahala yang besar. Gimana Bu? Sudah bisa memaafkan Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sudah maafkan Pak? Harus ya, pahalanya besar. Baik. Nah, menutup renungan malam hari ini supaya nggak ngantuk, saya mau nanya nih. Saya tanya Bapak apa Ibu dulu ya? Bapak dulu ya. Bapak-bapak masih ganteng nggak? Pak, masih ganteng nggak Pak? Kata siapa? Istrinya. Berarti istrinya istri solehah itu. Saya balik sekarang. Bu, masih cantik nggak Bu? Kata siapa? Jangan kata tetangga saja, kata suaminya juga lah, Masya Allah. Berarti suami yang soleh. Padahal kalau bercermin dia berkata dengan jujur, diraba kulitnya sudah kendur, tatapan mata pun sudah mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur, 1, 2, 3 giginya sudah gugur. Sarapan pagi nikmatnya makan, kadang-kadang lontong, boleh juga kue. Jalan malam di tempat gelap takut langkah kaki tersung. Jangan dekat-dekat dengan sumur, khawatir nanti. Ingat sudah usur, jangan takabur, ngomong jangan ngawur. Banyaklah bersyukur karena sudah dekat ke liang. Kudoakan semoga hidupmu tambah makmur. Emang tua dekat kubur. Yang hafal tadi tunjuk tangan umroh bareng saya. Saya pun tak hafal tuh Pak. Maksudnya apa? Jadi kita sadar Pak ya, Masya Allah, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, Insya Allah. Amin Allahumma amin. Maka yang pertama Pak, perbaiki ibadah kita yang wajib. Pertama koreksi yang wajib dulu. Setelah kita akil balik, pernah meninggalkan sholat fardu nggak Pak? Nggak sempat hitung berapa kali ya. Nah, caranya gimana tuh? Sholat sunnahnya ditambah. Iya, caranya begitu, nambal itu. Coba bayangkan kalau tobatnya habis sholat subuh lagi, habis duhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya lagi, capek nggak kira-kira? Beban kan? Dengan taubat kemudian sholat sunnah kita tambahkan, itu yang menutupnya. Ini yang pertama. Yang kedua, meninggalkan yang haram. Mohon maaf, pernah makan yang haram nggak Pak? Sering. Dulu ya. Namanya masa lalu. Iya kan? Karena masa lalu sudah lewat ya. Nggak ada orang yang bebas dari kesalahan, betul nggak? Tapi setelah kita menyadari ingin kembali pada Allah dalam keadaan taubat, maka itu dihapuskan oleh Allah. Yakin itu. Kalau kita sedang merasa ketakutan karena punya dosa, baca surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayatnya nomor 70. Allah menjanjikan apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka kita berusaha untuk menjemput nafkah yang halal. Alhamdulillah. Bu, kalau suami mau berangkat kerja dikasih doa nggak Bu? Masa sih nggak diingatin tuh? Jauh keneh Pak.
Oh jauh kene. Jangan lupa Bu. Uang bensin aja nggak dikasih. Oh Masya Allah. Ingatkan sebelum berangkat kerja itu Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian bisikan telinga kanannya, Allahumma qini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan aku yang halal, jauhkan dari yang haram. Hanya minta padamu ya Allah, tidak minta pada siapapun. Terus bilang sama suami ibu, jangan jadi beban. Bang, berangkatlah, hati-hati di jalan, tundukkan pandangan, fokus pekerjaan. Jangan lupa pulang bawa gorengan. Ringan Pak, cuman gorengan. Bapak tinggal jawab. Apa jawabannya? Pesanmu tak kulupakan, pandanganku tundukkan, aku fokus dengan pekerjaan. Jangankan gorengan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Ada orang gitu galau nggak di sini? Mana orang gitu galau? Masya Allah. Tujuh ulu. Komring. Masya Allah. Ya itu catatan masa lalu itu. Sampai ke Lemabang dulu saya. Lahat, pagar alam dulu masa lalu. Tapi tak berjodoh di sana. Balik lagi aku. Allah karim. Mudah-mudahan ya setelah kita perbaiki diri. Nah ini tadi pertama Bapak, yang wajib kita perbaiki dengan taubat, sholat sunnah. Yang haram kita tinggalkan. Ini yang mahal ini, menjaga ikhlas. Jadi orang ikhlas itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Benar. Keren. Betul itu. Ya cuma ngomong ikhlas kan. Coba aku tanya, apa sih arti ikhlas itu? Apa arti ikhlas itu? Ridho. Bu, apa arti ikhlas Bu? Yang dimaksud ikhlas apa Bu? Oh legowo, bersih, apa lagi? Tidak terima imbalan, apalagi karena Allah gitu ya. Saya tambahkan, ini yang penting sekali, yaitu ikhlas adalah melupakan pandangan manusia, hanya terikat pada pandangan Allah. Itulah ikhlas. Maka kalau sudah berbuat jangan dipikirin. Ada dua kemungkinan, beramal dipuji orang atau dicela orang. Dipuji jangan melambung tinggi sehingga kita muncul riak dan sum'ah. Dicela jangan kecewa, yang penting karena Allah. Maka kita katakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dia. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semua aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Saya lihat pun malam hari ini wajah-wajah ikhlas. Ikhlas. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi sudah ikhlas ya Pak ya? Gimana caranya supaya kita ikhlas? Merasa amal kita masih sedikit. Itu dia. Kemudian kita khawatir kalau amal kita nggak diterima, sia-sia, terbabaikan debu. Yang lewat telah berlalu itu. Menjaga niat ikhlas itu luar biasa. Innamal a'malu ini. Semoga kita dimudahkan Allah menjadi hamba yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung, Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Maka kita harus bersiap-siap menjaga diri. Akidah, ibadah dan akhlak kita. Insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita insya Allah berjumpa di tahun depannya Pak ya. Betul, tahun depan ya. Tahun depan sebentar lagi ya. Semoga malaikat mengaminkan doa kita, amin. Dan doa kita dikabulkan, dikuatkan kita dalam ukhuwah Islamiyah.
khusus untuk sahibul bait Bapak Tusir dan keluarga. Allah berikan tambahan barokah ya, dan kita pun mendapatkan hal yang sama. Ingat doamu untuk saudaramu sesungguhnya untuk dirimu sendiri juga, insya Allah.